Nah, tadi kan gue udah jelasin cara kerja mesin 4 tak. Dan sekarang gue mau jelasin gimana tenaga yang tadi disalurkan oleh mesin 4 tak yaitu akan sampai ke roda ya. Sampai roda ini berputar gitu. Kok bisa sih sampai roda ini berputar gitu? Jadi tenaga yang dihasilkan mesin itu kan harus disampaikan, berarti ditransmisikan. Makanya ini namanya adalah transmisi. Jadi apa sih itu transmisi? Nah, intinya kan dari transmisi itu gue jelasin di awal tuh, transmisi itu untuk menyampaikan tenaga dari mesin ke roda. Dan untuk motor matic itu tuh bisa dikenal dengan transmisi CVT, continuously variable transmission lah. Kenapa sih kok dibilangnya variable transmission atau continuously? Kan continuous melanjutkan, variabel transmisi. Jadi intinya apa, penghantar transmisi yang bervariasi. Kenapa sih bisa dibilang variasi? Karena transmisi CVT itu unik, makanya gue suka banget. Dia tuh bisa menghasilkan rasio itu intinya apa ya, ketika mesin awal jalan dia kan harus ringan dulu, terus ketika dia udah kecepatan tinggi atau kan akan diperberat, dan nanti gua bakal jelasin keunikannya gitu. Nah, jadi kalau misalkan transmisi manual, kalau misalkan manual itu kan ini gear 1 nih. Nah, itu kan ada jeda tuh. Beda sama motor matic. Kalau motor matic nggak ada jeda, no flat. Dan yang geraknya kayak apa? Nah, nanti nih kita lihat nih. Tadi udah gue bongkar nih, lihat nih. Ya, tadi kan lu udah saksiin prosesnya, dan sekarang transmisi dari motor ini sudah terbongkar. Bisa dilihat. Oke, kita langsung bahas aja. Oke, jadi di sini kita bahas bagian-bagian besarnya dulu ya. Nanti gua bakal bongkar ini. Nah, ini namanya puli depan atau puli primer. Dimana puli primer ini namanya juga primer ya, dia itu pertama. Jadi dia itu menerima power langsung dari si kerkas tadi, yang berputar-putar tadi. Nah, ini kerkas dia bisa berputar, dan dia itu tenaga yang tadi disalurkan oleh tenaga yang dihasilkan oleh mesin tadi, dia tuh akan memutar puli depan. Dimana nanti si puli depan ini dia akan dihubungkan nih oleh namanya V-belt aja sabuk. Dia akan mengikat si puli belakang atau puli sekunder ini. Saya lihat nih, kalau gua putar ini dia bakal putar, lihat aja. Duh, berat, nggak kuat. Intinya ketika dia berputar, nanti dia tuh akan mengikat si puli belakang. Kelihatannya tuh akan ditarik, nggak bisa sih, berat. Intinya kayak gitu ya. Jadi mereka saling bersinambungan. Terus kok kenapa sih ini kok posisinya kayak gini gitu? Nah, nanti gue bakal jelasin gimana cara geraknya. Nah, jadi intinya misalkan lu naik sepeda nih, terus lu nyobain pakai gigi 1 gitu. Kalau gigi 1 kan dia di belakang tuh gearnya gede. Coba aja lu perhatiin yang punya sepeda. Nah, ini juga sama nih. Ini tuh ibarat ini masih diem nih. Ibarat kata ini masih gear 1. Dia posisi beltnya di atas tuh. Di atas, dan ini tuh yang depan dia di sini. Di yang bagian kecil, jadi sini bagian kecil, sini bagian besar tuh. Jadinya ketika di awal maju dia akan menghasilkan torsi yang besar karena perbandingan rasionya besar. Ya sama halnya kayak sepeda yang tadi gue bilang tadi. Dan terus misalkan nih gear 1 nih lu naikin gear 3, gear 4, gear 5, gear 6, tambah berat kan. Tapi lu misalkan lu perhatiin cara ngayuh lo. Nah, yang tadinya waktu gear 1 enteng, tapi lu harus ngayuhnya harus kencang. Nah, kalau misalkan gear 6 atau ya gear yang lebih gede, lu tuh merasa berat gitu. Berat. Nah, tapi kan waktu pas ngayuhnya dikit, lo udah jauh kan, udah maksudnya kecepatannya lebih tinggi meskipun lo ngayuhnya pelan. Dan sama di sini juga kayak gitu. Ketika mesin baru nyala atau baru jalan, dia tuh namanya juga beban ya, dia tuh harus memiliki torsi yang besar. Nah, nanti gue akan bahas apa itu torsi, apa itu power, emang udah banyak penjelasannya di channel-channel lain, cuman nanti gue pengen menjelasin ulang biar kita sama-sama paham, kita sama-sama enak gitu. Oke. Nah,
tunggu gue bongkar dulu ini ya biar lu lebih paham lagi. Gue pengen lu paham gitu aja sih. Sebelum gue bongkar lagi si bagian ini, mending gue bikin skemanya dulu deh biar lu juga apa ya, biar enak lah jelasinnya. Nanti pas kita lihat barangnya nanti enak lah. Gue bikin skemanya aja dah, bentar ya. Tadi itu kan lu udah lihat tuh pas motor gue dibongkar, bisa dilihat tuh posisinya kan kayak gini ya, dimana gear yang apa primer dia lagi kecil dan yang sekunder dia lagi besar. Dan terus kenapa sih kok posisinya seperti ini? Nah ini ibarat tadi gue balik lagi di bagian sepeda ya, itu kayak gear 1 ini enteng nih, si puli primer dia putar cepat tapi dia tuh muternya baru pelan. Dan itu tuh untuk awal maju itu kan perlu torsi besar, ibaratnya perlu tenaga ekstra gitu. Nah untuk apa si motor itu jalan makanya harus enteng dulu, gak mungkin dia langsung berat. Nah kalau misalkan kayak gini berarti si motor tuh udah posisi kecepatan tinggi. Nah awalnya dia gini dulu nih, segini awal maju deh, nanti dia akan bergerak perlahan, tambah gede, ini tambah besar, tambah kecil, akhirnya dia seperti ini. Nah ini kalau ini udah posisi top speed nih, udah posisi gaspol. Makanya motor matic tuh dia flat, gitu naiknya tuh gak jeda. Jadi kan kalau misalkan motor manual tuh gini ya, kalau motor matic tuh dia naiknya gini kan, nah, dia tuh flat gitu. Kalau manual kan gini, nah dia tuh ada jeda perpindahan kopling. Makanya di motor manual mungkin kurang terasa nyaman gitu. Makanya gue lebih suka transmisi CVT ini di motor matic karena ya kayak gini. Terus kenapa di mobil gue nggak suka, nanti lah itu butuh video-video nextnya nanti gue bahas. Tapi kan skemanya udah gue bahas dan sesuai dari gue bakal bongkar ini ya biar lebih paham. Jadi waktu ngebongkar ini si puli depan ini tuh dia memerlukan alat khusus. Lo harus punya, kalau misalkan lo emang doyan ngoprek motor matic, lo harus punya ini namanya tracker. Dimana tracker ini dia untuk membuka puli depan. Terus kenapa sih gue bongkar-bongkar gini? Biasanya gue tuh mencari setting CVT yang enak gitu. Namanya nanti di sini bisa dilihat ya nama barangnya, macam-macamnya ada anatominya. Tadi gue liatin ya. Bongkar dulu ya. Dan sini untuk tracker udah dipasang kayak gini ya. Jadi dia tuh untuk menahan biar dia si puli ini nggak gerak, biar untuk memudahkan saat dibuka ya. Habis itu untuk membukanya kita pakai kunci 17. Nah ini kunci 17, mana nomor kelihatan ya, udah 17. Nah kita pakai kunci 17, dipastikan ini kencang dulu ya biar nggak kemana bang lari-lari. Ini tengah-tengah ini nih, tengah-tengah puli tuh tinggal buka aja deh. Buka ya putarnya ke sini. Kebuka guys. Jatuh. Buka kan kayak gini tuh. Beltnya kelihatan. Tuh beltnya kelihatan. Gue sih nggak nuntut lo coba-coba bongkar-bongkar sendiri. Kalau misalkan lo mau bongkar-bongkar, saran gue tuh harus pengawasan ya, bukan ada pengawasan sih. Mendingan ditemenin sama orang yang udah biasa bongkar-bongkar CVT gitu. Karena kan biasanya anak-anak bocil-bocil tuh yang punya matic gitu, oh ya pengen ember gitu, jadi rollernya diringanin gitu, terus mereka bongkar-bongkar sendiri, terus tahu-tahu rusak bawa bengkel. Mendingan lo ditemenin dulu sama orang yang udah biasa bongkar-bongkar motor kayak gini gitu. Jadi kan apa namanya, ya gitulah, lebih terawasi. Kita bongkar aja nih. Iya, kita bahas apa aja sih komponennya. Oh, sebentar ya, gue tempatin dulu nih tangan gue buat megang ini, satu bulan ini gimana jelasinnya susah. Bentar.